Nah, tadi mungkin Pak Ans juga udah sempat menyinggung ada plus minus dari mungkin masing-masing aplikasi bukan aplikasi, maksudnya pengaplikasian data analytics di masing-masing divisi gitu ya. Mungkin ada positifnya, ada yang nggak, ada yang butuh, ada yang sebenarnya nggak terlalu butuh data analytics. Mungkin bisa diekspor lebih lanjut nih Pak Hans. Sebenarnya yang namanya data analytics kita bisa dibilang mau nggak mau kita harus terima bahwa itu terjadi di setiap aspek begitu. Tapi yang namanya proses analisa sendiri ya kita harus menjalankannya berdasarkan kebutuhan. Mungkin di suatu perusahaan terkait dari apa sih industrinya begitu, apa sih bisnis yang dijalankan ya kita nggak mungkin bisa menyamaratakan bahwa proses analisa yang menjadi titik beratnya di bagian yang mana atau di sisi kalau misal kita ngomong end to end bisnis prosesnya di sebelah yang mana begitu. Ada yang memang kalau di Mapan sendiri ya karena kita basisnya adalah lagi-lagi saya yang sudah saya bilang tadi yaitu arisan, otomatis proses untuk supply pengadaan barang, kemudian sourcing dan bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan supplier itu menjadi suatu hal yang sangat krusial begitu. Dan implikasinya adalah dari data analytics ini sendiri kalau di Mapan kita ketika kita menerapkan atau mengimplementasikan data analytics yang benar, kita bisa meningkatkan dan menjamin bahwa availability rate yang kita punya nih untuk kita bisa provide ke customer, untuk bisa kita fulfill ke mereka, itu bisa mencapai angka 99% seperti itu. Beda dengan kalau misal kita menjalankan sourcing prosesnya ini ya udah ala kadarnya begitu, apa adanya kita punya kebutuhan apa, kita beli langsung seperti itu tanpa di manage dengan baik, tanpa kita menggunakan data sebagai acuannya seperti itu. Dan lagi juga implikasinya adalah lebih ke masalah bagaimana kita bisa mendapatkan early warning bahwa kita bakal punya isu nih kalau memang ternyata berdasarkan historical data dan kemudian berdasarkan misal contohnya adalah month to date performance-nya atau mungkin year to date performance-nya gitu yang kita bakal punya dan kita bisa manage monitor setiap saat juga. Oke. Oke, itu berarti salah satu kelebihan dari data analytics nih. Kalau dari perusahaannya Pak Ari bagaimana dalam, kan ini mungkin baru shifting ya, mungkin ada beberapa, mungkin tadi dibilang bagian procurement ya, itu udah mulai menerapkan data analytics. Mungkin adakah perkembangan atau dampak positifnya dari penggunaan data analytics tersebut? Terima kasih Bu Lala. Iya Bu, memang kalau secara data memang harusnya setiap lini di perusahaan harusnya bisa dibuat data analitik ya, karena memang kita terkendala resource sama waktu ya. Mungkin jadi kalau di kami kebetulan bahan baku pupuk ini kan rata-rata hampir semuanya impor. Dari kalau HPP itu sekitar 60-70% itu dari bahan baku. Jadi ini kenapa kita data analitiknya mulai dari pengadaannya terlebih dahulu. Nah, bukan berarti yang lain nggak penting, tapi kita paritokan yang paling dampaknya yang paling signifikan di pengadaan. Nah, di pengadaan sendiri saat ini kita masih di proses tahap awal, Bu. Jadi kita membuat grand design untuk data analitiknya di pengadaan, mulai dari market intelligence-nya dan sebagainya sampai ke pelayanan pengadaannya. Nah, untuk dampaknya sekarang sih yang sudah mulai terlihat ini terkait kita bisa mengestimasikan kira-kira kita buat modeling ketersediaan bahan baku di 2 tahun ke depan. Itu jadi salah satu grand design kita, berapa kuantum yang harus kita beli sekarang dengan estimasi biaya yang kita beli dibandingkan tahun depan. Jadi kalau tahun depan ini dari perhitungan kami memang agak sedikit langka, Bu. Jadi kita bisa mengambil di stok sekarang dengan harga yang sekarang dibandingkan dengan biaya simpan dan sebagainya. Itu merupakan salah satu output dari market intelligence di kami, Bu, yang bisa menghasilkan secara teknis. Secara umum seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi kan dampak-dampak yang positif ya, ada sampai bisa early warning juga, ada estimasi juga. Ada nggak sih sebenarnya dampak negatifnya? Kayak mungkin hal yang perlu dicermati kali ya untuk dalam penggunaan data. Mungkin kalau dampak negatifnya mungkin membutuhkan skill itu tadi, bukan dampak negatif juga, itu tantangannya, challenge-nya untuk penerapan data analytics itu apa nih? Dari Pak Hans dulu deh.
Iya, sebenarnya sih juga bukan sisi atau poin yang negatif ya, tapi Ya, lebih ke hal yang bisa dibilang apa sih yang jadi kesulitan kalau kita menerapkan data analytics gitu di tempat kita bekerja atau dalam keseharian seperti itu. Kalau di Mapan yang jadi dalam tanda kutip kesulitannya adalah kita nggak bisa bikin semacam decision, kita nggak bisa memutuskan sesuatu ataupun kita menentukan strategi ke depan gimana, cuma berdasarkan qualitative judgment doang seperti itu. harus ada supportive Iya betul. data. Gitu. Seberapa kuat judgment atau seberapa experience bahkan sampai ke level CEO pun kita bisa challenge balik bahwa buktinya apa gitu, datanya di mana gitu. Misalnya contoh seperti ini, dari tim sales sendiri gitu, kita bilang bahwa oh ternyata untuk pipeline channel yang sudah kita build sebelumnya, oh ini nggak bisa dijalankan gitu karena berbagai alasan kualitatif, misal contoh daerahnya sulit dijangkau, kemudian ternyata orang-orang di situ belum terlalu paham teknologi gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa provide bahwa oh ada kok sebenarnya data kuantitatif yang memang benar-benar menunjukkan bahwa oh kita nggak pipeline channel tersebut nggak worth it buat kita untuk bisa approach seperti itu karena akan lebih banyak memakan cost dibandingkan dengan hasil sales yang bisa timbul dari approachment tadi itu seperti itu. Nah itu yang jadi kesulitannya adalah ya semua kita ngomong harus berbasiskan data seperti itu. Jadi nggak mungkin ada yang namanya kita cuma ngomong secara kualitatif doang tapi nggak ada data sampingan yang bisa kita provide gitu, sekecil atau seminimal data hasil analisa data tersebut seperti itu. Betul, betul. Jadi setiap decision itu harus ada supportnya, support datanya. Dari mana kita harus mengarah ke situ tuh dari mana nih asalnya? Kita harus ada supporting datanya. Ya, betul, Kalau betul. iya, kalau dari Pak Ari tadi kan mungkin kesulitannya kalau untuk bagian apa ya? Dari sisi customer-nya ya mungkin ya agak susah untuk menjalankan program atau sebuah aplikasi yang menjembatani itu. Selain itu mungkin ada tambahan lagi Pak untuk challenge-nya penerapan data analytics di perusahaan gitu. Terima kasih Bu. Untuk challenge-nya di perusahaan yang kebetulan kami laksanakan ini memang ini kan seperti merubah pola permainan juga Bu. Jadi ada unit sendiri yang memang khusus data analitik, dia mengevaluasi perform dari beberapa unit yang lainnya. Ya, memang terlihat agak agak memberikan sedikit tantangan juga ya ketika satu unit memang merasa dia sudah optimal, tapi ternyata dari data itu menunjukkan hal sebaliknya. Itu berarti butuh waktu Bu untuk meyakinkan ke unit lain atau divisi yang lain terkait hal tersebut. Tapi menurut kami ya selama dengan manajemen yang concern dengan data analitik dan sebagainya, sebenarnya itu hal itu akan perlahan akan bisa terselesaikan. Jadi tantangannya yang pertama ya tadi Bu, yaitu merubah pola rekan seluruh komponen dari divisi yang lain bahwa ini berdasarkan dari data dan memang seringkali apa yang tersampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada di hasil analisa datanya. Yang kedua terkait dengan merubah pola juga Bu, karena selama ini orang ketika mengenerate data itu kan kadang-kadang datanya belum data yang berkualitas ya. Kita kalau di data scientist kan ada data cleansing ya, kadang-kadang data cleansingnya paling lama ya karena orang belum terbiasa menjalankan proses dengan baik, akhirnya yang terinput data itu belum bagus Bu. Jadi seringkali masih ada bias. Jadi seperti proses yang tidak real time. Jadi selang berapa hari baru diproses di aplikasi di SAP dan sebagainya. Itu kan akhirnya menyebabkan hasil analisa kita jadi agak tidak sesuai. Nah itu yang kedua yaitu merubah pola kebiasaan dari tiap-tiap aspek itu untuk memastikan data yang masuk itu benar-benar data yang sesuai. Itu juga butuh waktu untuk meyakinkan karena selama ini yang proses yang sudah berjalan mungkin dianggap ya selama ini nggak ada masalah, tapi ternyata hal itu ketika kita buat data analitik hasilnya juga tidak mencerminkan sebenarnya. Jadi ada dua di poin itu sih. Ada yang mau ditanyakan Pak? Tapi poinnya adalah yang penting dukungan dari manajemen ya, dari top level manajemen, sehingga ya secara bertahap hal itu juga akan pelan-pelan tergantikan dengan semangat baru sih Bu. Iya, berproses bersama. Oke, mungkin itu tadi
dampak positif dan juga tantangannya dari penerapan data analytics. Kalau misalnya kita forecast nih ke depannya, penggunaan data analytics itu kan pasti akan lebih marak lagi ya. Dan mungkin dari Pak Hans atau Pak Ari mungkin ada saran-saran bagi mungkin teman-teman yang lagi mencari arah karirnya gitu. Kalau misalnya dia berminat di data analytics itu harusnya mereka seperti apa gitu. Kalau dari saya sih, ya kalian sudah berada di jalan yang tepat begitu, karena ke depan kita nggak mungkin terlepas dari yang namanya data seperti itu, karena mungkin yang kita tahu bersama di 2050 nanti atau bahkan 2100 kalau memang ternyata kita masih hidup, mungkin semuanya akan serba otomasi, kemudian data itu jadi ya bukan lagi suatu yang eksklusif yang dinikmati atau cuma bisa dilakukan oleh beberapa orang gitu, tapi memang ya semuanya saling terkait dengan data seperti itu, mau dari sisi aspek yang paling tradisional pun, misalnya contoh kita karena kita negara agraris, dari sisi pertanian misalnya bisa jadi ya makanan yang atau hasil panen yang nantinya akan dihasilkan oleh petani dan yang lainnya bisa jadi malah akan jadi sumber makanan yang sangat instan untuk bisa kita konsumsi dan kita nikmati ke depannya seperti itu. Dan lagi ada yang bilang bahwa manusia playing the God, bahwa kita pengen mencapai keabadian, kemudian kita bingung caranya, bisa jadi ya pikiran kita bisa tersimpan ke suatu memori atau ke cloud yang nantinya ya manusia jasadnya sudah hilang, tapi ternyata pikiran kita masih berupa data tersebut masih tetap hidup sampai ya kapanpun, sampai kiamat mungkin seperti itu. Dan buat teman-teman yang memang mau menjalankan atau berprofesi sebagai data analis seperti itu ke depannya nanti, mungkin tadi kita sudah sempat bahas bagaimana hard skill-nya, soft skill-nya, cuman dari saya yang tadi mungkin belum sempat terbahas adalah how to manage the stress gitu, karena kita ngomong masalah angka, data seperti itu pasti membutuhkan kerja otak yang bisa dibilang kadangkala lebih dari yang kita mampu pada saat itu seperti itu, sehingga ya kita harus tahu bagaimana caranya kita mengelola stres berdasar kita sendiri gitu, karena yang namanya angka ya angka akan selalu menjadi angka begitu, nggak akan mungkin satu tiba-tiba besoknya menjadi 3 seperti itu, pasti ya satu mau sampai kapanpun, kalau di level binari ya pasti 1 atau 0 seperti itu ya, keputusannya pasti sampai kapanpun akan sama gitu, cuman dari balik lagi ke usernya, ke eksekutornya, kita mau mengolah data tersebut sebagai apa gitu. Dan itu yang sebenarnya seringkali kita lupakan gitu, karena kedepannya nanti ya balik lagi data ini bisa dalam tanda kutip sebagai sumber kehidupan kita atau malah jadi sumber penghancur kehidupan kita sendiri seperti itu. Oke. Sangat well said ya dari Pak Hans. Dari Pak Ari, apakah ada masukannya nih untuk teman-teman yang ingin masuk ke data analytics? Iya, mantap Pak. Penjelasan dari Pak Hans, saya menambahkan sedikit ini. Kalau menurut saya juga benar ini di arah yang tepat, karena memang ke depan ini data ini juga bukan akan semakin kecil, bahkan akan semakin lebih banyak lagi ke depan. Semua sudah dimulai dari sekarang, mulai dari customer service, telemedicine sudah mulai jalan. Jadi beberapa fungsi strategis yang saat ini masih dijalankan manusia jadi udah ke depan nggak ada lagi. Bahkan dokter pun juga bisa jadi dengan big data yang sudah masuk, bisa jadi nanti keputusannya bisa dijalankan oleh machine learning dan sebagainya. Jadi teman-teman, menurut saya ini bukan sesuatu yang harus bisa dihindari ya, tapi malah harus kita hadapi. Jadi malah menurut saya mau nggak mau kita harus sudah mulai terbiasa dengan data, karena kita mulai buka Facebook, Instagram, YouTube, semua udah pakai hasil data analitik. Jadi menurut saya bukan hal yang harus dihindari, bahkan harus wajib dikuasai oleh teman-teman, karena ke depan saya yakin hampir seluruh aspek di kehidupan kita akan menggunakan data analitik. Karena memang persaingan akan semakin ketat, setiap perusahaan akan semakin berkembang dan makin memanfaatkan data. Jadi ketika kita ingin menjadi bagian dari perubahan kebaikan ya, kita harus siap dengan hal itu. Jadi kalau saya lebih ditekankan bukan pilihan ya bulan, tapi malah mau nggak mau harus belajar. Meskipun nggak harus menguasai programmingnya Bu ya, tapi mindset, cara memanfaatkan itu harus kita kuasai.
Kalau untuk yang hard skill tadi nanti bisa dipelajari sambil berjalan. Jadi, saran saya itu mungkin teman-teman harus mulai siap dan bukan harus menguasai hard skill, tapi yang paling penting soft skill, mindset, dan juga langkah-langkah untuk menjalankannya seperti apa. Tanpa harus tahu teknisnya terlebih dahulu. Ini itu bulan. Oke. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ari dan juga Pak Hans. Nah, tinggal satu pertanyaan lagi nih Pak. Ini nih wajib saya tanyakan sebagai kepada Bapak-Bapak sebagai graduates dari sertifikasi ICA Indonesia. Nah, apakah sertifikasi yang Bapak-Bapak sudah dapatkan kemarin itu memberikan dampak positif baik di dunia kerja ataupun di dunia komunitas ataupun improvement pada diri sendiri? Mungkin bisa diceritakan dari Pak Hans dulu. Kalau dari saya ya dibilang penting, ya pasti penting kan. Karena kalau misal nggak penting, nggak mungkin ISCA bisa jadi sebesar ini dan programnya pun bisa bilang banyak orang yang ingin join gitu, bahkan sampai masuk ke waiting list atau bahkan harus menambahkan batch sendiri gitu yang sebenarnya kita cuma punya slot berapa batch gitu, tapi karena mungkin terlalu banyak peminatnya sehingga harus diadakan batch yang baru gitu untuk bisa menampung itu. Dan lagi yang pertama sebenarnya kalau kita ngomong masalah sertifikasi ini, poinnya adalah yang pertama, ini bisa membantu kita untuk bisa menjadi berbeda gitu. Mungkin dari Pak Ari terkait S2-nya, sertifikasinya gitu, dan Bu Lala pun juga kemarin baru lulus doktoral gitu. Itu kan yang that makes you different from the others seperti itu kan. Jadi itu bisa menjadi untuk teman-teman yang lain itu bisa menjadi suatu poin plus seperti itu yang bisa membuat kalian menonjol ataupun paling enggak apa sih yang berbeda gitu yang bisa dilihat secara langsung oleh orang lain gitu. Dan yang kedua sebenarnya ini lebih terkait ke bidang mana yang ingin kita tekuni gitu. Kalau mungkin teman-teman di luar sana yang ingin kalian tekuni adalah bidang supply chain seperti itu, ya karena supply chain ini skopnya juga luas gitu, mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari sourcing sampai ke mungkin reverse logistik kalau misal kita ngomong end to end gitu ya. Kita harus tahu juga bahwa sebenarnya kita ini pengen fokusnya ke arah mana gitu, dan sertifikasi ini juga bisa membantu bahwa ternyata ketika kita merasa bahwa kita kok kayaknya tertarik gitu dengan suatu scope atau area di supply chain gitu, dan kita ternyata dengan ikut sertifikasi ini iya memang ini yang jadi tujuan saya gitu, ini yang membuat saya tertarik, kenapa kok saya pengen lebih intens dan lebih eksklusif belajarnya terkait supply chain ini, bahwa ya sudah saya mau fokus mungkin di sisi atau area procurement atau mungkin di sisi logistiknya, warehousing, inventory atau yang lainnya. Jadi lebih ke situ sih Bu Lala. Oke, jadi become the top of the pyramid ya Pak ya. Semakin kecil ya kita di komunitasnya. Ya betul, karena apalagi zaman sekarang mungkin kalau dulu lebih ke vertikal seperti itu, sekarang lebih ke horizontal di mana fungsi itu lebih utama begitu. Jadi nggak lagi secara top down tapi lebih melebar ke samping gitu. Oke. Kalau dari Pak Ari nih sampai ambil banyak sertifikasi itu bagaimana sih sebenarnya dampaknya ke dunia kerja atau ke komunitas atau ke diri sendiri? Ya, terima kasih Bu. Kalau dari saya memang sangat membantu ya sertifikasi. Selain sebagai untuk parameter pengukuran kemampuan kita ya di minimal passing grade kita berapa, menurut saya yang lebih penting itu adalah networking Bu, jaringan Bu, networking kita. Dengan ISCA ini kan saya melihat di sini kan kita dikumpulkan nih dengan supply chain expert lah dari tiap-tiap perusahaan, dan saya percaya bahwa untuk maju dan berkembang itu kita nggak mungkin bisa sendiri Bu. Ketika kita belajar bersama itu jauh lebih cepat dan lebih berimpact daripada kita berjalan sendiri. Jadi yang saya cari sebenarnya ya jaringannya Bu, jaringan. Jadi kenapa kok ikut sertifikasi banyak? Sebenarnya saya ingin banyak nambah teman Bu. Kalau nambah teman, kalau di kafe main kan belum tentu ketemu orang yang sama bidang supply chain ya. Betul. Nah event-event ini yang menurut saya perlu sering diadakan sih Bu, karena selain hard skill tadi sebenarnya juga bisa dipelajari di mana-mana ya, tapi yang saya cari adalah jaringannya dan juga kesempatan untuk belajar best practice dari tiap-tiap perusahaan. Itu yang menurut saya membuat lesson learning di kita ini jauh lebih cepat sih dibandingkan yang lain.
Oke. Terima Kalau kasih saya itu sih, banyak. Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ari dan juga Pak Hans. Nah, untuk penutup kita ada kuis nih, Pak. Ada ujian, bukan ujian sertifikasi, tapi ujian santai-santai aja nih. Kuisnya disusun dari tim kami khusus untuk bapak-bapak kali ini. Silakan dibantu, Putri. Nah, kalau bapak-bapak yang kalah nih nanti akan ada hukumannya. Jadi harus bersaing nih antara Pak Hans dan juga Pak Ari. Harus banyak-banyakan poin. Soalnya cuma 5. Jadi harus minimal menjawab 2 biar bisa menang ya. Silakan. Mulai dari pertanyaan yang pertama. Easy. Salah satu bahasa pemrograman. Python. Python. Wah. Siapa duluan tadi ya? Sama, Bu. Bebas. Nanti gantian, Pak Hans. Langsung aja rebutan. Oke, soal ya jawabannya adalah Python. Easy banget. Lanjut soal yang kedua. Nah, pisang goreng kalau dimakan saat panas. Jadi kepanasan. Jadi kepanasan. Jadi Pisang kepanasan. panas, Bu. Pisang panas. Pisang panas. Pisang panas atau kepanasan? Jawabannya adalah pisang goreng. Oh, oke, I see. Mohon maaf nih tim kita jokesnya luar biasa tingginya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Aduh, apa nih? Salah satu tools pengolahan data basic di Excel. Pivot. Wah, pivot. Jawabannya benar sih, pivot. Oke, pertanyaan selanjutnya. Soal nomor keempat. Ini sedikit tricky nih, Bapak. Silakan jawab yang paling cepat. Ini pertanyaan lumayan menjebak sih. 1. Yakin, Pak Hans? 4 yakin? Ya, bebas lah. Ya, sayang sekali jawabannya adalah 13. Oh. Kalau tadi row pertama dan row kedua nggak ada tanda plusnya, jadi dia itu adalah angka 11 ya. Biasalah Pak, permainan. Selanjutnya. Wah, ini pertanyaan susah lagi nih. Kenapa di keyboard ada tombol enter? Soalnya ada kata-kata kuncinya, Bu. Iya, kata-kata kunci. Harus bisa masuk. Oke. Harus bisa masuk. Pas. Jawabannya karena kalau entah programnya nggak jalan-jalan, Oh. Pak. Harus enter. Kalau enter nggak jalan-jalan nanti. Apalagi antar, Bu ya. Antar malah jalan-jalan nggak pulang-pulang. Iya. Oke. Jadi 5 soal. Siapa nih pemenangnya, Putri? Yang bikin soal yang menang. Jadi seri jumlahnya. Oke, kalau seri mungkin jawab bersama-sama kali ya. Ini ada 3 soal tambahan sebenarnya untuk yang kalah, tapi karena skornya sama, kita akan jawab barengan bersama-sama. Jadi ada 2 deskripsi, itu nanti pilih salah satu. Ini jawab cepat ya, Bapak-Bapak. Tidak ada hukumannya kalau yang ini. Silakan, 1, 2, 3. WFA atau WF? WFO. Wah, WFO satunya WFH. Oke. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Nah, kalau WFO beli di luar. Bawa bekal. Bawa bekal, luar biasa. Terus yang terakhir, nah, suka online atau offline nih, Pak? Offline. Aduh. Beda-beda. Konsisten kalau yang WFO suka offline ya. Terus lanjut. Mending Excel atau program data analytics? Apa tadi? Power BI, Tableau? Excel. Ya, Excel. Karena bisa semuanya mungkin ya. Bisa manually handle semuanya kali ya. Iya, karena basisnya semuanya kan juga dari Excel. Dari Excel ya. Oke. Ada lagi? Udah selesai ternyata. Waduh, emang sekarang udah WFO ya, Pak? Siapa? Saya? Iya. Bakal
awal tahun depan. Tapi hybrid Oke. kayaknya sih. Oke. Tapi lebih suka di office yang langsung ketemu sama orang-orang ya. Kalau WFH mungkin banyak urusan di rumah juga ya Pak ya? Ya, pasti akan terdistract sama hal-hal yang lain. Iya. Oke. Kalau Pak Ari malah sering di rumah nih. Enggak, malah kebalikannya Bu. Saya di logistik kan ngurus pergudangan ya, sama sering kontak sama produksi. Jadi malah belum pernah WFH saya. Masa pengen WFH ini. Oh, belum pernah WFH malah pengen, makanya pilih WFH gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Pak Hans dan Pak Ari atas sharing-sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat terutama nanti bagi teman-teman yang mungkin mengarahkan diri ke data analytics atau bagi perusahaan-perusahaan yang juga ada transisi. Tadi ada contoh dari Pak Ari yang sedang transisi atau yang perusahaan startup juga bisa mengaplikasikan tadi masukan-masukan dari Pak Hans dan juga Pak Ari. Baik, mungkin segitu aja obrolan kita pada hari ini. Kita mungkin bisa collab nanti di lain waktu ya Pak Hans dan juga Pak Ari. Kita banyak event-event nanti. Siap. Terima kasih semuanya. Teman-teman semua. Terima kasih Pak Ari, Bu Lala, tim IACA. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Supply Chain Dialog dengan topik Data Analytics for Decision Making dengan tamu kita, Pak Ari dan juga Pak Hans. Sampai jumpa di episode selanjutnya.